Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif wasyari rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumil ulama'il amilin fid darin amin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin li iblis alaihi la'nah kam ahibba'uk min ummati. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari kepada iblis. Rasulullah bertanya kepada iblis, kam ahibba'uk min ummati, berapakah, kata Rasulullah bertanya kepada iblis, kekasihmu dari umatku. Artinya Rasulullah bertanya kepada iblis, siapa saja dari umatku yang menjadi kekasihmu, orang yang kamu sayangi gitu, yang disayangi oleh iblis, siapa? Qala, iblis menjawab, asyratu nafarin, ada 10 orang, kata iblis, yang menjadi kekasihnya daripada umat Nabi Muhammad. Awaluhum, nomor 1. Kalau udah nomor 1 tu berarti dah paling parah. Al-imamul jair, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim menjadi kekasihnya iblis nomor 1. Tapi kalau pemimpin itu adil, baik, dia menjadi orang pertama dapat naungan Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi Muhammad, ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang pertama? Imamun adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu kalau adil, dia orang nomor 1 yang dapat naungan dari Allah di hari kiamat, VIP. Tapi sebaliknya, kalau dia zalim, dia jadi kekasihnya setan, kekasihnya iblis. Artinya bakal dikumpulkan dengan iblis. A'udzubillah min dzalik. Siapa aja pemimpinnya, siapa aja, walaupun Pak RT. Pak RT dapat tugas dari Pak Lurah misalnya, atau dari Pak RW. Dia mendahulukan keluarga dia dulu daripada orang lain. Mentang-mentang keluarganya diprioritaskan, baru orang lain. Hati-hati itu zalim namanya. Nah, kalau zalim, hati-hati, kekasihnya iblis. Tapi kalau dia adil, dahulukan orang lain, ada lebih baru kasih keluarganya. Orang-orang lain dulu yang memang yang berhak untuk menerima, didahulukan. Nah, itu orang yang salah satu daripada mendapat naungan Allah nomor 1. Kenapa? Dia jadi pemimpin yang adil. Jadi pemimpin itu bukan hanya presiden, Pak RT pemimpin ya. Nah, itu yang pertama. Wal mutakabbir, yang kedua, orang yang sombong. Yang kedua, menjadi kekasihnya iblis adalah orang yang sombong, karena iblis sendiri diusir dari surga gara-gara sifat sombongnya. Kemudian wal ghani alladhi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiqu. Kemudian kata iblis kepada Nabi Muhammad, yang ketiga menjadi kekasihnya iblis adalah wal ghani, orang kaya, alladzi la yubali min aina yaktasibul mal, yang dia tidak peduli dari mana dia dapat harta. 3H, halal, haram, hantam, tak peduli dia, pokoknya dapat duit. Nah, orang yang seperti itu, yang tidak peduli dari mana dia dapat harta, wa fi madza yunfiqu, dan kemana dia infakkan, keluarkan harta itu. Nah, orang kaya yang seperti ini tidak peduli dari mana masuk hartanya, dan dia tidak peduli kemana keluar hartanya. Nah, orang yang seperti itu nomor 3, menjadi kekasihnya iblis. Wal alim alladhi saddaqal amir ala jawrihi. Nah, yang keempat sekarang, orang alim yang membenarkan pemimpin atas kezalimannya. Pemimpin ini udah jelas-jelas zalim, jelas membikin rakyat sengsara, keluarganya bahagia, rakyat sengsara. Tapi ada ustadz, ada kiai, ada habib,
ada syekh, ada orang alim, jelas pemimpin tu zalim, masih dibela sama dia, masih dibenar-benarkan perbuatannya. Nah, orang yang seperti itu bukan ustadz, bukan kiai dia, bukan orang alim, kekasihnya iblis. Kalau ada orang alim yang membenar-benarkan pemimpin yang zalim, na'udzubillah min dzalik. Makanya orang alim itu jangan dekat-dekat sama pejabat. Pejabat yang dekat sama orang alim. Ya. Kecuali kalau pejabat ngadakan acara, misalnya tabligh akbar di pendopo, di rumah, di kantornya ngadakan tabligh akbar, maulid kah, Isra Mi'raj kah, atau lain-lain, ngundang orang alim untuk ceramah dakwah, itu boleh dia datang karena untuk dakwah. Tapi kalau bukan untuk dakwah, datang ke tempat pejabat, datang ke tempat pejabat, itu bukan pejabat, itu bukan orang alim, itu namanya lis, perampok namanya itu. Itu pencuri, bukan orang alim. Orang alim tu bukan datang kepada pejabat. Pejabat tu yang datang kepada orang alim. Dulu tu ada cerita. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i itu. Imam Malik ni gurunya Imam Syafi'i. Beliau ngajar di Masjid Nabawi di Madinah. Waktu itu pemimpin namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni punya anak, mengutus orang kepada Imam Malik. Imam Malik suruh datang ke istananya, suruh ngajarkan anaknya ke istana. Kata Imam Malik bilang, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Kata Imam Malik, bilang sama utusan presiden ni, kalau istilah sekarang tu presiden lah, bilang sama presiden tu, kata Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maksudnya anak ente kalau mau belajar suruh datang ke sini masjidnya. Saya ni ngajar di masjid, kata Imam Malik. Kalau anak kamu mau belajar, yang ngumpul di sini di masjid, bukan saya suruh datang ke istana kamu, kata Imam Malik. Tak mau Imam Malik datang. Akhirnya betul, Harun Ar-Rasyid ni pemimpin yang bagus. Dengar nasihat dari ulama begitu, dikirim anaknya dikirim, suruh pergi ke masjid, suruh ikut belajar sama Imam Malik. Ternyata anaknya datang terlambat, duduk belakang. Jangan mentang-mentang anak presiden suruh duduk depan. Enggak, sama Imam Malik disamakan. Duduk terlambat, datang terlambat, duduk belakang anak presiden. Nah, itu ilmu tu didatangi, bukan mendatangi. Nah, inilah yang diajarkan oleh orang tua-tua kita dulu. Coba tengok orang tua-tua kita dulu, waktu ngajarkan kita ngaji macam mana. Kita suruh pergi rumah guru ngaji, kan gitu kan. Ini sekarang-sekarang ini banyak guru ngaji suruh datang ke rumah pengajar. Guru ngaji suruh datang ke rumah. Udahlah anaknya sendiri ngaji. Guru ngaji suruh datang, tentang banyak duit, tentang pejabat. Tak boleh gitu. Anak kita antarkan ke guru ngaji itu. Guru ngaji itu punya ilmu, kita butuh sama dia. Anak kita pengen bisa ngaji, kita tak bisa ngaji. Nah, anak kita antarkan ke sana, suruh belajar. Nah, itu adab namanya, adab. Nah, kalau begitu caranya, anak kita insya-Allah jadi anak yang soleh. Anak kita jadi anak yang bermanfaat. Anak kita akan berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Dari kecil dah diajarkan adab. Ini maaf, sekarang ini banyak nih sekarang nih. Guru ngaji suruh datang ke rumah. Nah, itu kurang adab, kurang sopan. Dulu kita datang ke guru ngaji, ya, bawa minyak tanah, kan minyak tanah. Dulu minyak tanah. Sekarang mana ada minyak tanah? Masa gas LPG dibawa kan? Tak mungkin. Kasih duit lah. Ya, kasih duit. Jangan rela berkorban untuk biaya kuliah anaknya. Jangan rela berkorban untuk biaya sekolah anaknya. Guru ngaji, dah gampang lah guru ngaji. Ya Allah, guru ngaji itu punya anak isteri kak, punya kak keluarga. Dia perlu beli pampers, dia perlu beli beras, ya kan? Dia perlu beli sembako. Kalau dia di rumah dia beras ada, pampers ada, keperluan ada, dia ngajar ngaji pun tenang enggak? Ini kalau di rumah beras tak ada, pampers tak ada, kebutuhan tak ada, ngajar yang diajar ni bengak pula budak ni, bebal.
Suruh bilang sot sa, kata dia. Sot sa, di lebau sekali pakai rotan. Udahlah, kepala pusing, di rumah banyak keperluan, duit tak ada, anak bengak. Maka guru ngaji itu jangan pandang sebelah mata. Itu nantilah yang dapat membuat kita bahagia dalam kubur. Kita masuk kubur nih, kita masuk kubur, anak kita ngaji, gara-gara guru ngaji itu yang ngajarkan. Anak kita bisa ngaji, anak kita bisa sholat. Kita masuk kubur, dia ngaji, dia sholat, kita dapat pahala dalam kubur. Itu pahalanya mengalir. Walaupun si anak tidak niat ngirim pahala untuk orang tuanya, anaknya tidak niat, tapi anaknya ngaji, tidak niat ngirim orang tua, otomatis pahalanya sampai otomatis, walaupun tidak diniatkan sama anaknya. Kenapa? Karena anak bisa ngaji gara-gara orang tua yang membiayakan dan nyuruh dia untuk pergi ke guru ngaji. Maka orang tua yang menjadi sebab anak itu pergi ke guru ngaji, orang tuanya juga dapat pahala. Guru ngaji juga dapat pahala karena dia yang ngajarkannya. Nah, itu jangan dipandang sebelah mata itu guru ngaji itu. Perhatikan, jangan urusan dunia kita tidak sayang sama duit, sama guru ngaji perhitungan. Jangan, itu yang akan membuat kita nanti bahagia dalam kubur dan di akhirat itu guru ngaji itu. Nah, kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, belum nih. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ardu. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka malaikat-malaikat yang ada di langit dan di bumi melaknat, mengutuk dia. Jadi kalau ada orang ditanya tentang hukum, kemudian dia jawab tanpa dilandasi dengan ilmu, maka malaikat semua yang ada di langit dan di bumi melaknat dia. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu, tidak ada. Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10 tuh, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu yang wajib diketahui. Tapi jumlah malaikat semuanya tidak ada yang tahu, saking banyaknya. Nah, semua malaikat yang ada di langit dan di bumi itu melaknat orang yang ditanya tentang ilmu, tapi dia ucapkan jawaban tanpa dirandasi dengan ilmu. Makanya maaf, hati-hati kalau dengar orang ceramah, kalau dengar orang nyampaikan ilmu, dia ngomongnya begini, menurut saya, udah tuh, kalau udah menurut saya itu jangan didengar. Itu bahaya. Kenapa? Karena kalau menurut saya berarti dia bukan ngikut Allah, bukan ngikut Rasulullah, bukan ngikut pendapat sahabat, pendapat tabi'in, pendapat para ulama. Itu menurut isi otak dia sendiri. Bahaya itu seperti itu. Kecuali dia kalau ngomong, oh ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Tapi kalau dia ngomong menurut saya, itu tak boleh. Bahaya. Itu berarti dia berfatwa tanpa ilmu. Nah, seperti itu, yang dianggap guru, yang dianggap ustaz, yang dianggap kiai yang seperti itu jawab menurut kehendaknya sendiri, itu dilaknat sama malaikat langit dan bumi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya, petajirul khain, pedagang yang khianat, fil mikyal awil mizan aw fi ghairi dzalik. Khianat di dalam timbangan, khianat di dalam ukuran. Hati-hati itu yang berdagang, timbangannya diberatkan sedikit, padahal belum sampai sekilo, ditambah batu, ditambah besi. Saya tengok di medsos tu ada diikat pakai tali, dipijak tali ya, biar berat. Hati-hati tu. Ya, bahkan di dalam Al-Quran tu ada firman Allah tu dalam juz Ammah, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wailun, kata Allah, celaka. Celaka, kata Allah, orang yang al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yang mana kalau dia nimbang, kalau dia mengukur, mengira dalam berdagang, dia nipu orang. Nipu dalam timbangan. Hati-hati itu. Nah, itu diancam celaka, kata Allah SWT. Bahkan ada tafsir yang lain mengatakan wailun. Wailun itu bisa artinya celaka, bisa artinya jurang di neraka jahanam. Artinya orang kalau dicap celaka, wailun, itu antara dua, dia celaka atau dia masuk ke dalam neraka jahanam, di jurang neraka jahanam. Orang yang
nipu ketika dia berdagang dalam urusan timbangan dan yang seperti itu. Kemudian wal muhtakir, yang selanjutnya yang kelima wal muhtakir, orang yang nyimpan barang ketika mahal baru dikeluarkan. Ya, apa istilahnya itu kalau istilah Indonesia itu? Nimbun. Nah, tuh orang nimbun tuh hati-hati. Nah, itu termasuk kekasihnya iblis. Bahkan ada hadisnya tuh. Ada hadisnya, apa kata Nabi? Man ihtakara ta'aman arba'ina yawman faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, maka dia lepas dari tanggungan Allah, dan Allah lepas tidak mau ngurus dia. Jadi Allah lepas tidak mau ngurus hamba seperti dia itu. Artinya Allah tidak peduli. Artinya Allah tidak kasih rahmat, Allah tidak kasih berkah, Allah tidak kasih kebaikan, karena Allah lepas dari dia, tidak mau diurus oleh Allah. Siapa? Orang yang nimbun barang selama 40 hari, tujuannya agar nanti harganya naik, bisa dijual mahal. Tapi kalau dia memang nimbun barang karena stok dia banyak, nah itu tidak masalah. Nah, kalau niatnya nimbun barang untuk biar barang naik baru dia jual, nah itu bahaya. Kalau sampai 40 hari, maka orang itu dia lepas dari tanggungan Allah SWT. Itu 40 hari. Ada hadis satu lagi nih. Apa kata Nabi? Wa qala alaihi salatu wassalam, man ihtakara 'alal muslimin ta'amahum darabahu Allahu bil juzam wal iflas. Nah, kalau ini tidak ada 40 harinya, ini mutlak nih. Barang siapa, kata Nabi, yang menimbun makanan tidak mau dia jual kepada orang Islam demi cari untung yang banyak nantinya, maka Allah akan hukum dia dengan penyakit kusta, dan Allah akan beri dia kebangkrutan. Jadi bukan untung yang dia dapat, bangkrut dunia, bangkrut akhirat. A'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, yang menjadi kekasihnya iblis adalah wazani, na'udzubillah min dzalik, orang yang melakukan perbuatan zina. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iyyakumuz zina. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dengan zina. Fa inna fihi arba'a khisalin, karena dalam zina itu ada 4 perkara yang terkait dengan zina. Apa yang pertama? Yudhibul baha minal wajhi, menghilangkan aura dari muka. Wa yaqta'ur rizqa, memotong rizki. Wa yuskhitur rahman, membuat Allah murka. Wa yastaujibul khulud finnar, menyebabkan orang itu bisa lama masuk nerakanya. Itu yang berkaitan dengan perbuatan zina. Yang ke-7, wa akilur riba, orang yang memakan riba. Jadi orang yang memakan riba adalah nomor 7 daripada kekasihnya iblis. Banyak sekali ni hadis yang tentang riba ni. Ya, warada fil hadis, inna akilar riba yu'adzabu min hin yamut ila yaumil qiyamah bisibaha fi bahari ahmar mithlid dam. Tuh, apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang makan riba, dia akan disiksa oleh Allah dari mulai dia mati, masuk kubur, mati, bukan masuk kubur, dari mulai dia mati, ketika nyawanya dicabut, langsung disiksa sama Allah sampai hari kiamat. Apa bentuk siksanya? Ini sebelum di akhirat nih, sebelum di neraka. Dari mulai mati itu dia disiksa. Apa siksanya? Kata Rasul, bisibaha fi bahri ahmar mithlid dam. Nanti itu di kuburan tuh, dia akan disediakan oleh Allah lautan yang berwarna merah seperti darah. Dia disuruh berenang di lautan itu. Berenang sungai Kapuas ya letih. Apa lagi berenang di laut macam darah. Kemudian tuh, wa annahu yalqamul hijarah kullama wa annahu yulqamul hijarah kullama ulqima hajran sabaha fihi thumma ada faghiran fahu fayulqamu akhir wa hakadha ilal ba'thi. Kemudian mulutnya itu kata Nabi dimasukkan batu. Mulutnya itu disempalkan batu mulutnya. Terus dimasukkan batu terus. Batu, bayangkan, masukkan. Terus dipaksa masukkan batunya. Sampai kapan? Sampai dia dibangkitkan nanti. Nah, kalau ketika dibangkitkan nanti, orang yang makan riba itu
Sudah dimulai mati sampai hari kiamat, seperti itu siksaannya. Kemudian ketika dibangkitkan, apa lanjutan siksaannya? Dia akan dikumpulkan nanti seperti orang yang kemasukan setan. Ya, seperti orang yang kemasukan setan. Dan sampai di situ. Kemudian dia nanti di akhirat itu akan diberikan oleh Allah makanan berupa bangkai yang penuh dengan ulat. Makan gitu. Makan bangkai yang banyak dengan ulatnya, yang bau. Padahal ada sesuatu yang halal, yang enak, tapi dia tidak bisa makannya. Dia makan hal yang tersebut. Dan orang yang makan riba, dosanya berat. Sering kita sampaikan, kata Nabi, riba itu ada 72 macam. Minimal dosa riba itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Dan orang yang melakukan riba, dia diajak perang oleh Allah dan Rasulnya. Ini saya ingatkan, ya, saya banyak dengar, hati-hati bagi caleg-caleg. Bentar lagi kan tahun politik nih. Caleg-caleg kalau jadi SK-nya jangan langsung masukkan ke bank. Ya, kan banyak kan gitu tuh. Begitu jadi SK langsung masuk ke bank, cairlah duit itu. Orang-orang bank pun datang ke dia. Orang-orang bank kan ninting, siapa nih yang jadi caleg nih. Nah, begitu jadi langsung ditawarkan pinjaman sekian dengan jaminan SK. Hati-hati, itu riba. Kemudian yang pegawai-pegawai, ya, hati-hati. Kemudian nak dekat lebaran, emas, gelang, kalung, cincin, jangan disekolahkan ke pegadaian, BPKB, sertifikat, ya. Nah, itu riba. Apa dosanya tadi? Minimal seperti menzinai ibu kandung sendiri. Kemudian diajak perang oleh Allah dan Rasulullah. Dari mulai mati dia disiksa sama Allah dari mulai mati sampai hari kiamat. Hari kiamat lanjut lagi siksaannya. Nah, itu bagi pelaku riba. Kalau dulu-dulu pernah, taubat lah, cepat sikit. Takut nanti tengah malam nyawa sampai kerongkongan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mana tak kita tahu? Ada orang berjalan keselio, jatuh langsung sekarat. Nah, mana kita tahu kan? Nah, makanya taubat, insya-Allah kalau taubatan nasuha, menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi, insya-Allah diterima taubatnya. Yang dulu-dulu insya-Allah diampuni Allah. Tapi cepat sikit. Jangan nanti-nanti loh. Nah, hati-hati itu makan riba itu bahaya. Nah, kemudian waqala Qatadah sahabat Nabi ini berkata, apa kata sahabat Nabi? Inna akilar riba yub'atsu yaumil qiyamah majnunan. Sesungguhnya orang yang makan riba itu dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan gila. Orang gila dia. Nauzubillah min dzalik. Bukan hanya yang pinjamkan duit, rentenirnya, yang minjam pun sama. Baik yang minjamkan atau yang minjam, sama-sama tuh. Dua-duanya kena. Kemudian wal bakhil alladzi la yubali min aina yajma'ul mal, dan orang yang pelit yang tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta. Orang pelit yang tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta. Orang pelit ini di dunia dia tersiksa, apalagi di akhirat. Dan orang pelit tak mungkin jadi wali, karena orang yang pelit itu jauh dari Allah SWT. Al-bakhil ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, gharib minan nar, kata Nabi. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Makanya orang pelit tak mungkin jadi wali Allah. Walaupun dia ibadahnya luar biasa, sujudnya banyak, puasanya banyak, kalau pelit tak bisa jadi wali Allah. Nah, orang pelit dia nyiksa hidupnya di dunia, mau makan ini tak mau, makan ini tak mau, ini semua ditahan-tahan. Ujung-ujung mati ke akhirnya. Ujung-ujung mati, masa tinggal, suaminya tak lama kahwin lagi, masa pindah ke bini barunya, baru nangis dalam kubur. Tak ada guna kita nangis. Yang punya harta banyak, mana-mana simpan, hati-hati. Makanya sebelum meninggal, bagus seorang orang tua meninggalkan harta untuk anaknya, itu bagus. Ya,
Tapi jangan hanya ninggalkan untuk anaknya, tidak ada untuk investasi dia sendiri. Anak yang satu dikasih rumah, kasih usaha, bagus tuh orang suruh seperti itu, biar anaknya nanti menjadi orang yang mapan hidupnya, bagus. Tapi jangan berlebihan ngasih anaknya. Ingat-ingat juga bekal buat dia, gitu ya. Sumbang masjid, sumbang pesantren, sumbang panti asuhan, sumbang madrasah, itu yang akan ikut buat dia nanti. Nah, orang tuh kalau meninggal dunia, tidak lama orang ngenangnya tuh tidak lama. Orang kalau meninggal dunia tuh tidak lama dikenang orang. Jangan kalau orang lain, anak istrinya tidak lama ngenang dia. Nangis paling lama 3 hari. Hari pertama banyak air mata keluar, hari kedua mulai kurang. Hari ketiga hilang dah air mata itu, sedih masih ada. 7 hari dah ketawa dah. 7 hari ketawa. Jangankan orang lain, anak istri 7 hari dah ketawa. Makanya orang meninggal itu cepat dilupakan. Makanya walaupun anak istri kita tinggalkan yang secukupnya lah. Jangan lupa untuk kita. Kalau kita tinggalkan semua untuk dia, kita tidak bekal buat kita masuk dalam kubur, kita sumbangkan untuk tempat-tempat yang baik. Hati-hati, kita meninggal, dia tidak lama melupakan kita. Untung-untung dia kalau ziarah kuburan kita. Untung-untung kalau dia ngadakan tahlil, ngadakan haul tiap hari buat kita. Tiap tahun buat kita. Untung-untung dia habis solat doakan kita. Orang tu cepat kalau melupakan orang sudah meninggal dunia, walaupun orang tuanya sendiri, apalagi orang lain. Nah, kemudian makanya jangan bakhil, jangan pelit. Jadi orang sikit-sikit ya semampunya sumbangkan. Nah, kalau ada orang minta sumbangan, suruh kumpulkan emas, sertifikat, BPKB motor apa, jangan. Itu ngerampuk. Ya. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah, semampunya lah. Sedekah itu akan menjadi payung kita nanti di akhirat. Makin banyak sedekah kita, makin lebar payung kita. Makin sedikit sedekahnya, makin kecil lah payungnya. Itu yang akan memayungi kita dari panasnya akhirat nanti. Jadi makin banyak sedekah, makin tebal, makin luas naungan yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau sedekah itu paling bagus tuh sedekah pagi-pagi. Pagi-pagi itu paling bagus sedekah. Kata Nabi, balak, bencana itu tidak bisa melewati sedekah. Jadi sedekah itu ibarat benteng. Jadi kalau orang sedekah pagi-pagi, insya Allah hari itu dia selamat. Kenapa? Karena ketika dia sedekah, dia sedang membangun benteng. Balak yang mau datang, bencana, musibah yang mau datang, tak bisa terhalang dengan benteng itu. Ya, tak bisa menembus benteng sedekah itu. Kalau tak sedekah, jebol. Ya, tapi jangan kalau misalnya dong kena tabrakan apa, kena musibah, berarti tak sedekah pagi-pagi ini. Tak ada lah, mungkin itu takdir Allah SWT. Cuman kita kan usaha. Ibarat tanggul air tu, kadang-kadang kan jebol. Itu memang takdir dari Allah dah. Cuman kita kan berusaha lah buat benteng-benteng yang banyak sedekah pagi-pagi. Kan banyak orang jual kue-kue itu pagi-pagi itu. Kan misalnya banyak orang jual kue itu. Belilah 5,000, 10,000. Tengok. Mau sedekah tu sama keluarga dulu. Ya, keluarga dulu kasih, baru orang lain. Kata Rasulullah, ibda biman taul, mulailah dulu dengan keluarga. Pagi-pagi ada orang jual kue, ibu-ibu, bapak-bapak belanja, ambil sikit, beli 5,000, 10,000, sedekah. Biasakan sedekah tiap hari, biar sikit 5,000. Tengok keluarga kita, tengok rawat mukanya kayak tak berduit macam ni, kasih. Itu insya-Allah dijaga sama Allah daripada musibah bencana, biar selamat. Nah, kemudian wasyaribul khamri yang 10 ya. 9 lagi. Wal bakhil alladzi la min aina jama'ul mal. Oh ya. Wasyaribul khamri, dan orang yang minum khamr, mabuk. Ya, baik dia minum khamr ataupun narkoba. Itu kekasihnya iblis tuh, yang suka mabuk-mabuk tuh. Dah jadilah mabuk, umur dah 40 masih nak mabuk, mau jadi apa? Nah, biarpun masih muda-muda, jangan nak mabuk. Apalagi kalau umur 40. Orang kalau udah umur 40, ya, kata Nabi ni, orang kalau udah umur 40 masih tak mau berubah, tabiatnya masih tetap macam itu terus, itu setan datang ke dia, kata Nabi, mukanya diusap sama setan. Apa kata setan? Sambil ngomong, inilah muka orang yang tak beruntung. Mukanya diusap sama setan, tak beruntung dia. Kalau bahasa putih anak ni, muka kau lah ni, tak beruntung.
dah 40 masih tak sadar-sadar, mau jadi apa? Apalagi kalau rambut dah tumbuh uban, aduh, masih tak sadar ni, kelewatan memanglah. Mau jadi apa macam itu? Nah, uban tu apa, peringatan lah, dengan lampu kuning. Lampu kuning. Dah tua dah. Jangan macam-macam lagi, bukan muda lagi dah. Nah, al-mudmin 'alaiha, jadi orang yang suka minum khamar tu. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mabuk, baik itu minum minuman keras atau dia narkoba, maka keluarlah cahaya iman dari dalam badannya, keluar. Orang kalau udah minum khamar, mabuk, cahaya iman tak ada, artinya hatinya gelap dengan cahaya. Tuh, hati ya. Pergi budak-budak yang muda-muda sekarang ni, banyak yang narkoba tu. Ya, orang tuanya betul-betul jaga anaknya, jangan sampai kena narkoba. Alhamdulillah. Kalau udah kena narkoba tu tersiksa dunia akhirat. Dunia kesehatannya rusak, duit habis. Itu ada orang di seberang sana, tabung gas mak hilang, magicom mak hilang, habis kompor gas mak hilang semua. Kenapa? Karena dia pertama-tama dulu dipancing sama bandar-bandar tu, suruh pakai dulu. Ujung-ujung dia kecanduan, suruh beli, duit tak ada. Akhirnya apa yang ada di rumah dah dijual. Ujung-ujung tak lama meninggal dunia. Na'udzubillah. Muda-muda. Sayang kan? Nah, orang seperti itu adalah kekasihnya iblis, dan orang yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik, kalau meninggal belum taubat, maka dia meninggal hatinya kosong daripada iman, karena cahaya imannya sudah keluar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wallahu alam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.